Gue diam. Udah ngeliat ke saya. Iya, buka dulu sebentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di sini di podcast yang belum jelas namanya. Gak apa-apa, santai aja. Oke. Jadi kita bahas apa nih, abang-abang semuanya nih? Ini sih, gue punya keresahan sih soal terhadap mitos tentang nama, soal pemberian nama. Ya, berangkat dari ini sih. Kebetulan orangnya ada di sini lagi. Lu Edim ya? Oh iya bang. Iya. Kalau nggak salah lu waktu itu sempat cerita nama lu sebelumnya bukan Adim kan? Enggak bang. Nama lu Agung kan? Agung. Nah ini menarik banget nih. Kenapa lu ganti nama? Kenapa tuh? Coba diceritain ulang deh, recall ulang gimana sih ceritanya sampai lu bisa ganti nama? Ceritanya tuh gini bang, dulu waktu umur under 5 tahun lah ya kan. Under 5 tahun, oke. Kan pas kecil ingatan kita masih belum abu-abu lah ya kan. Belum jelas ya. Belum jelas. Sama lagunya belum jelas. Iya, aduh. Jadi bang, pas masa itu tuh, aku tuh sering sakit-sakitan bang. Kata mama. Kata mama. Mamaku Oke. kan. Nah, gegara sering sakit-sakitan tuh, makanya bang, ortuku tuh ganti namaku bang. Jadi apa penyebab beratnya itu apa gitu? Nggak tahu juga sih bang. Mungkin Apa? ya, Kenapa tiba-tiba ganti nama menjadi hal yang apa namanya itu kayak Dikait-kaitin. jadi itu. ya kurang tahu juga sih bang. Mungkin kayaknya dari Mitos. buyut nenek moyang kayaknya kan. Iya. Nggak tahu kita. Intinya pas aku sering sakit-sakitan tuh kan, digantilah namaku jadi Adim bang. Adim. Terus sekarang jadi kayak berasa lega gitu atau gimana gitu? Enggak sih bang, lebih banyak masalah. Oh. Enggak. Konon katanya sembuh bang. Sembuh gitu kan. Cuman lebih sakit kayak sekarang. Kayaknya ya. Tapi Adim ini, Adim, ini suara Anang ya? Jadi suara anak. Adim ini, Adim, nama panjangnya apa? Adim Mulyawan bang. Adim Mulyawan. Emang maksudnya niatnya biar mulia gitu. Kayaknya bang. Oh, tapi Adim sempat nanya nggak sih kenapa dikasih nama ini gitu? Kalau dari Enggak sih, ortu, soalnya nggak akur sama orang tuanya. Broken home enggak lah. Akur ya? betul aja. Akur ya? Akur. Re, lu agak deketin dikit enggak dengar suara lu. Jadi bang kata ortuku tuh, Enggak apa-apa. Dia nggak- Santai aja lah. alasan dia ngasih nama Adim tuh artinya tuh Adim tuh manusia yang kuat, orang yang kuat. Anjay. Gitu. Oh, berarti bukan Agungnya yang kuat, tapi Adimnya yang Agung ini lebih tepatnya anak Grang sih bang. Oh, Agung Hercules. Hah? Agung Hercules. Iya, Agung. salah lagi. Kan terlalu berat. Copot gigi lu tuh. Agung ini bukan anak gunung ya? Bukan bang. Bukan ya? Anak gunung lagi. Aduh anak gunung. Ya mungkin karena alasan berat itu kan. Iya. Iya. Oh iya. Waduh. Bawa gunung ya. Iya, bawa gunung. Oh, gunung berat. Terus gimana Ari gimana? Tapi katanya kan ada pengalaman buruk tentang sebuah nama ini. Oh, tahu nih Ari anak rimba. Kagak anjing kagak. Anak rimba. Anak rimba. Ari. Enggak. Gua dulu Apa? nggak tahu kenapa ini waktu masa-masa kuliah sih, waktu di KKN nggak tahu kenapa kepikiran gue sempet mengganti nama panggilan gue, jadi gue ngenalin ke teman KKN itu Akbar. Oh. Bukan Ari gitu. Oke. Bukan panggilan yang sehari-hari, cuman nggak tahu kenapa Berubah gitu. ketika gue memutuskan ganti nama panggilan di KKN itu, bawaannya tuh secara ngebonding tuh nggak tahu magis gitu, kebawa rasanya lebih ada wibawanya. Terus anak-anak tuh pada manggil Akbar tuh rasanya kayak ada tuntutan sesuatu karena mereka tuh manggil Akbar ke gua gitu. Secara sosial pun berubah gitu. Gua dipanggil Akbar tuh kayak nggak tahu kenapa seolah-olah tuh gua tuh anaknya serius banget. Karena Akbar itu tadi ya, mungkin membawa nama Iya.
nama Islam. Maksudnya itu maksudnya itu bergerak dengan sendirinya. Nggak usah. Nah, betul. Ya, lu ateis. Jangan bawa itu loh. Kenapa selalu? Enggak, gue pikir tadi kalau ada unsur magis seperti, oh berarti lu beneran lahir di rimba gitu kan. Maksudnya hutan belantara. Agak berat gitu. Nggak ngerti kenapa waktu itu. Jadi aku ngubah. Jadi akhirnya karena dan berhasil, teman-teman tuh pada manggil Akbar semua. Kayaknya berasa bukan jadi Ari gitu, tapi jadi Akbar, jadi orang yang baru gitu gitu. Oh iya. Akbar aku baru. Masuk juga sih. Alhamdulillah bisa. Anak baru tadi. Akbar anak baru ya. Anak baru aku baru gitu. Ya, maksudnya pun secara lingkungan dan sosialita pun berubah gitu, nggak tahu kenapa, aneh aja gitu. Jadinya gue serasa bertopeng, tapi gue nyaman juga satu sisi gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Kena bawa nama Akbar itu. Iya, gitu ya. jadinya kayak lebih protek aja gitu. Mereka tuh kayak lebih harus pilih untuk ngebecandain gue gitu. Oh, lagi nggak enakan Iya, orang-orang jadinya. nggak Ya. tahu kenapa tuh gitu. Nah, sempat bimbang tuh. Sempat kepikiran apa gue ganti nama panggilan aja kali ya, Akbar aja kali ya gitu. Tapi pas bimbang itu lu mikirin nggak kayak apa gue kabur aja ya? Kenapa harus kabur? Kenapa? Misalkan dibimbang juga kan. Oh, iya Kalau juga. misalkan nggak dibolehin nih gimana? Iya. Kabur ya gitu. Lebih kabur dari kehidupan. Kenapa kesian jadinya ya? Pengalaman gue begitu sih. Iya. Tapi di rumah sih ya, ada tuh anak kecil kan, baru umur sekarang ini dia umur 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun bukan deng. Kelas 6 SD ya maksudnya. Kelas 6 SD. Ya, jadi dia tuh menyandang nama dah tuh. Kayak dia tuh namanya itu terlalu berat menurut orang-orang di sana tuh. Karena dia menyandang nama apa namanya itu, nama lautan samudra. Itu apa tuh namanya? Sungai Nil. Enggak, ASEAN. Oh sih. Iya. Dia tuh sering sakit-sakitan gitu. Jadi sekarang ditukar menjadi Oceana. Sama aja nih. Lebih berat dong. Iya, makanya. Itu kayaknya lagi kanker. Kenapa kanker? Sakit kan? Sakit-sakitan. Enggak ya? Oke. Tapi gue juga punya tuh abang-abang, kan kemarin gue sempat baru balik dari Medan ya. Kebetulan dia orang Batak. Namanya Polis. Polis kenapa? Namanya Polis kan. Nah, gue manggil Bang Polis gitu. Di sana pun orang manggil Bang. Dia malakin orang juga ya. Itu nama belakangnya, nama depannya garis. Nama depannya? Nama depannya garis polis gitu kan. Bukan, tugas polisi dong. Oh, oke. Atau dia lagi tidur gitu. Enggak, emang namanya tuh Polis. Oh, polis. Maksudnya polisi tidur. Iya, maksudnya kan. Iya. Tapi gue nggak sempet dinanyain maknanya. Tapi yang gue tahu, kalau orang Batak itu dia memang nama itu memang penuh makna bagi mereka. Wah, iya. Polis. Pernah nggak sih dengar nama orang Matahari? Sering. Enggak deh. Enggak. Bulan sih kebanyakan. Itu kayak panggilannya mata gitu. Mata. Mata kemana lu gitu? Atau Mata. mata kemana kau gitu? Gitu loh. Maksudnya itu. unik. Oh, itu lebih ke unik sih namanya, bukan berat kan. Tapi Matahari, Cok. Oh, yang polis tadi gimana? Nah, ya itu tadi maksudnya kalau Polis ini apa ya, bagi yang kayak Bang Polis tadi itu dia pun nggak ngerasa terlalu berat, cuma kalau kita dengarnya agak aneh. Atau nyesal dia enggak? Nyesal enggak sih. Karena nyandang nama polis kan. Enggak juga, tapi kalau gue mikir kan namanya unik, pasti ada filosofi juga gitu, atau memang anak maknanya juga. Apa makna dari polis? Apa makna Nah dari itu polis? gue nggak tahu masalahnya, gue langsung nggak nanya juga gitu. Apa kata orang polis nih dipuji tidak pantas gitu? Apa sih? Enggak. Itu polisi. Itu polisi. Beda dong. Beda ya? Aduh. Tapi sempat tahu nggak sih isu yang viral itu soal masalah ada nama orang kayaknya di Jawa gitu deh. Nama di KTP-nya tuh Saiton gitu. Oh, emang ada ya nama saya itu? Ada, cek aja. Ada. Nah, itu gimana tuh sampai orang tuanya mikirin buat ngasih nama Saiton itu. Oh, ada lagi satu lagi tuh. Namanya di KTP saya bangkrut ada loh. Iya, ada. Saya bangkrut ada tuh. Saya bangkrut ada. Ada. Saya bangkrut. Ada. Coba kita bedah esensinya deh gitu. Kenapa sih orang tua tuh sampai kasih nama yang aneh-aneh gitu.
Mungkin karena apa ya? Apa mungkin karena dari anak di luar nikah? Wow, bisa jadi. Bisa jadi ya. Kalau saya bangkrut mungkin doanya biar nggak bangkrut kali gitu maksudnya. Oh, malah kebalikan gitu. Nah maksudnya kan bertolak belakang. Oh, tolak belakang. Itu bisa, tapi Iya, kena nama adalah doa juga kan. Iya, bisa jadi juga. Iya, tapi sih. kalau di apa yang tadi nama adalah doa, yang nama Saiton tadi gimana? Oh, aduh. Iya ya. Ton. Kalau kayaknya ada dendam tersendiri kayak sama anak setan gitu. Oh karena kebiasaan jadi ya kita ada malu seton ya. Iya. Iya. Oh, karena bertolak belakang itu tadi, karena dikasih nama setan, faktanya anaknya memang nggak seton kan? Nah, Iya, iya. positif sekali podcast ini. Cari aman sekali. Iya. Ya jadi Kalau berangkat dari perspektif lu tadi ya, Bang Bitoy, itu. iya sih. Tapi ya anomali lah. Iya. Kalau dari pendahulu nama itulah doa, sementara tadi si Adim yang dulu namanya Agung, maksudnya kan niatnya kan memberi nama Agung kan bukan karena supaya ingin si Agung alias Adim ini sakit kan? Iya, maksudnya bukan begitu juga. Gak mungkin lah ngasih anak tiba-tiba sakit itu kan nggak mungkin. Iya, dan maksudnya nggak akan menyakiti anaknya juga kan, Iya, dengan doa, iya. dengan pemberian nama itu tadi gitu. Nah itu gimana tuh coba? Ya nggak tahu sih, kayak ini kalau misalnya dibedah lagi nama sama apa namanya, analisa dari ilmiahnya kayak mana gitu kan, kok bisa menjadi apa namanya itu istilahnya, kayak kok ngasih nama anak yang gini jadi sakit gitu, apa esensinya apa gitu. Iya. Nah, lu Aneh aja. lu di waktu nama lu di Agung itu, sekarang lu kan udah gede nih. Setelah yang terjadi di lu pergantian nama itu tadi, problem nggak menurut lu? Kalau bagi gua sih biasa-biasa aja sih, Bang. Wah, Biasa-biasa aja sih ya. asik kali tuh. Soalnya pas kecil nggak ingat apa-apa kan. Oh iya juga ya. Memorable-nya nggak ada juga ya. Nggak ada juga. Palingan kan orang tua yang bilangin pas udah gede. Lu tau nggak? Nama lu kemarin nih Agung loh gitu. Apa tuh mah anak gunung? Balik call back. Ya maksudnya aneh juga gitu. Untuk apa orang tua menceritakan itu juga gitu? Iya juga ya. Iya. Nggak tahu sih. Kayaknya lebih baik dipendam. Dendam aja sebenarnya harus. Si anak sih. Iya. Palingan misalkan kalau kita sebagai anak nanya mungkin dijawab gitu. Iya. Gitu kan. Apa pertanyaannya sih kalau gitu? Iya. Cuman kan konteksnya waktu itu kan Adim kan memorable soal pergantian nama itu kan nggak ada gitu. Dia nggak tahu juga gitu. Tapi maksudnya kenapa nama gua Adim memang ya? Nah, bisa jadi kan? Iya, benar. Oh sebenarnya iya, nggak bisa di- jadi sih. Sempat Bang. Sempat ya. Kenapa nama gua Adim memang ya? Ya daripada Agung. Aku lagi. Kita nggak tahu gitu kan. Aduh. Balik lagi ke ceritanya. Ya, maksudnya jawaban orang tua tuh memang kadang apa ya? Unexpected. Iya, gitu loh. Aneh juga ya. Kacau. Terakhir gue dikirimin tuh sama nyokap gue waktu itu. Apa? 10 nama pertanda anakmu Aduh. apa anak yang baik misalnya. Ada. Yang apa? Ya contohnya gini, misalkan nih karena nama gue kan Ros Henry gitu. Ros itu Rosidin gitu. Disingkat gitu kan. Ada kan gitu. Maksudnya ada loh orang tua yang maksudnya relate-nya kayak orang tua ini dulunya mikir nggak sih yang kasih nama ini atau tiba-tiba kayak ada atau memang mereka terlalu kreatif gitu. Kayaknya nggak tahu juga sih. Nama Kan yang paling pasaran kan contoh kayak nama lu lah Bang. Iqbal. Pasti gitu ada kan. Muhammadnya. Iya kebanyakan orang pakai gitu nama kan. karena mungkin nama Muhammad itu menggambarkan nabi kita yang sangat mulia itu. Tapi nama lu Iqbal Radian. Iya, Radian. Bukan Muhammad Iqbal ya? Bukan lah. Siapa Muhammad Iqbal? Agak ganteng ya. Wah, itu besar. Ada kamera. Aduh, iya. Cuman yang jadi menariknya tuh
kadang ada nama yang serupa, Ya. tapi orang tua tuh dari dua pihak itu memaknainya berbeda gitu. Berarti kan secara lagi-lagi untuk dia memberi nama esensi kepada anak, kayaknya nggak proper sih. Lebih ke ini, lebih gimana ya? Mungkin ada batasan-batasan juga, energi juga untuk, karena kan memikirkan nama untuk sebuah anak kan penuh energi juga kan gitu. Ya. Karena ada juga orang tua yang nyari referensi dari Al-Quran gitu. Iya benar. Tapi katakanlah gitu, contohnya tadi Muhammad itu tadi ya gitu. Mereka tuh kalau ditanyain, contoh nih ada dua pasangan orang tua, kalau ditanya itu mereka tuh memaknanya tuh berbeda banget gitu. Iya. Yang ini memaknainya dengan secara seperti ini, yang ini memaknainya dengan secara seperti ini gitu. Tapi garis besarnya namanya sama-sama Muhammad. Oh iya. Kalau kita kaji secara culture budaya, Muhammad itu adalah nama sebuah nabi kan gitu. Kalau kita ambil dari contoh Muhammad itu tadi, tapi secara memaknai dan mengartikannya berbeda, lantas makna dan harfiah mana nih gitu secara doa yang dikabulkan gitu. Kalau konteksnya nama itu adalah doa ya gitu. Banyak kok nama-nama Muhammad di awal ada juga yang bajingan. Iya, kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan gitu malah. Iya, kayaknya nggak menggambarkan sosok nabi gitu. Iya, kayaknya memang plus support cara nge-parentingnya gimana juga sih anaknya gitu. Kayaknya Agung bukan karena sakit-sakit, karena nama deh. Emang COVID nggak waktu itu? Waduh. Itu alumni COVID ya. Iya kan? Iya. Tapi ada nggak sih yang pas COVID kemarin itu tiba-tiba orang tuanya punya anak, terus namanya ada COVID. namanya COVID misalnya. Kayaknya sejauh ini belum ada ya, belum ada dengar belum kitanya ya. Iya. Aduh, si Oscar. Taufik yang ada. Hah? Taufik yang ada. Taufik. Taufik ya. Taufik kebanyakan Taufik tuh dari zaman Behula udah ada. Iya.